Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore yang cerah ini, tanggal 18 Agustus 2020, saya Lilis Yuniar, host dari Kesehatan Zaman Now, TV Harmoni, sahabat keluarga semua, mendampingi lagi, bersapa lagi dengan sahabat semua di rumah. Dan hari ini beda dengan minggu kemarin. Kemarin kita offline dan sekarang online lagi karena memang luar biasa tamu saya ini padat sekali dan makanya ini harusnya sih beberapa bulan yang lalu beliau ngisi, tapi dikarenakan beliau memang itu tadi padat jadwalnya. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan beliau. Dan seperti yang saya sampaikan di beberapa flyer yang saya bagikan kepada sahabat semua, bahwa hari ini ada perbincangan yang menarik, banyak pertanyaan dari para terapis sih, terus ada juga dari klien-klien kita di semua, mungkin juga sahabat semua. Pengobatan sekarang itu sangat mahal, kemana-mana mahal, dan lain-lain tuh penyakit kok tambah banyak. Terus tambah ke sini tambah mengkhawatirkan. Dan saya menemukan beberapa jawaban dan juga pertanyaan kepada narasumber ini dari beberapa postingan beliau. Ternyata sahabat harmoni, kesehatan itu Masya Allah bukan untuk yang sakit saja, tapi buat untuk yang sehat. Dan itu ternyata bisa gratis katanya gitu. Nah dari situ saya penasaran, kok bisa sih gitu? Gimana sih? Apalagi yang gratis tadi kalau ibu-ibu saya ditemani oleh sahabat saya, Ustadz Dodi. Assalamualaikum Kang Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz Dodi? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Baru kali ini bisa narik ke sini nih Kesehatan Zaman Now. Itu udah lama saya minta ke Akang, padat sekali. Kesibukan Akang sekarang? Biasanya kan COVID itu stay at home nih Kang. Kok nih hese saya menghubungi Akang nih padat banget nih Kang. Apa yang dulu mah kan umroh tea gitu ya, haji tea segala macam bimbingan dan lain. Kan sekarang nggak ada nih. Tapi kok masih sibuk terus? Apa aja nih Kang kegiatannya? Iya nih. Ternyata di rumah itu lebih sibuk daripada di luar. Wah, gening. Terus gimana nih? Gimana Kang? Ya karena kita usahanya juga ada usaha di rumah, ya otomatis menjalankan usaha juga. Ketemu dengan teman, ada peluang usaha, ya kita bantu juga. Ternyata alhamdulillah jalan tuh. Pak Haji itu, Pak Haji Deden kan? Oh iya. Kita bantu pemasarannya, alhamdulillah jalan. Masya Allah. Ya kenal juga tuh sama Lilis katanya tuh. Iya, sahabat. Komisi saya gitu. Iya, gitu. Ya, alhamdulillah Kang. Nah, ini ada yang menarik dari judul yang diberikan sama Kang Doni nih. Terus juga dari pemaparan dulu ketika saya baca di beberapa grup PBI ya Kang ya. Tentang healing within, kesehatan dari diri. Keduanya adalah bioenergi spiritual terapi. Ini kalau secara ini saya baru betul kalau saya diskusi dengan Akang sangat menarik gitu. Tapi kan tidak semua apa sih Kang gitu. Ini banyak pertanyaan juga ke saya nih Kang gitu. Ya. Bioenergi teh apa? Apa semacam ada kan kayak kalung itu kan bioenergi gitu ya. Betul. Bioenergi gitu. Apakah semacam itu? Teh ini harganya berapa? Ada yang nanya gitu. Tenang, nanti jawabannya lihat aja kata saya tuh di TV Harmoni, mangga ada jawabannya lengkap dari beliau gitu. Jadi gitu Kang, nanti ada beberapa pertanyaan ya. Itu hanya pertanyaan yang muncul ketika muncul adanya bioenergi. Kan banyak nih pemasaran dengan bioenergi nih. Apalagi di bioenergi spiritual terapi. Oh teh, apakah batu-batu itu dimasukin energi? Itu gitu. Nah, ini Kang pertanyaannya dari sahabat semua TV Harmoni di sini.
apakah itu gitu pengobatan bioenergi ini? Mangga Kang, silakan untuk menjelaskan kepada sahabat Harmoni. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma ya syafi'al amrad wa idza maritu fa wa yasfin likulli da'in dawa'un. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafil la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah jadikan jalan tercurahnya keberkahan, tercurahnya jalan hidayah, sehingga kita bisa mengamalkan sekecil apapun amalan kita, tapi menjadikan lillah. Supaya Allah mencatatkan menjadi salah satu amalan terbaik kita, dan itu yang akan menjadi penyelamat mudah-mudahan di suatu saat ketika itu dibutuhkan. Baru kepikiran malah saya, oh iya ya, orang-orang pada jualan batu bioenergi gitu ya. Itu Kang pertanyaannya. Kenapa kita nggak jualan aja? Wah, yang biasa marketing suka gini nih. Di kepikiran gitu. Kan kalau ya, dari kata-katanya ya, bio itu kan hidup. Bio itu kan hidup ya. Gitu ya. Kalau salah mohon diluruskan nih sahabat-sahabat semuanya. Karena saya juga perlu koreksi kalau misalkan salah. Bio itu hidup. Oke. Energi itu energi, tenaga, energi itu tenaga. Salah satunya itu ya, energi. Nanti kan ada definisinya. Ya. Berarti energi hidup. Kalau misalkan sekarang hidup yang jelas di dalam tubuh kita kan, bukan di luar. Kalau saya cenderung gitu. Kenapa cari di batu-batu? Kenapa cari di tempat lain? Berarti energi itu ada di dalam kehidupan kita. Oh, jadi nggak perlu nyari-nyari yang lain. Bioenergi itu kan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nih, saya sama Teh Lilis bisa bicara seperti ini. Berarti kita punya energi. Betul. Nah, pemirsa yang sedang menonton atau yang menyimak bisa menonton dan menyimak dengan khusyuk, dengan nyaman, karena energinya bagus. Kalau misalkan yang lagi sakit nih, menyimak lagi sakit, kira-kira perasaan menyimaknya seperti apa? Kan nggak nyaman. Iya. Artinya energinya lagi drop. Iya. Nah, jadi jangan jauh-jauh cari energi kemana-mana. Di dalam tubuh kita ada energi. Makanya kalau misalkan orang-orang kan yang lagi apa katanya galau atau apa tuh mencari morfin ya? Iya. Alhamdulillah. Morfin dan lain-lain lah. Cari morfin, cari apa gitu kan. Padahal di dalam tubuh kita juga punya morfin. Iya kah? Ayo. Gimana tuh Kang? Bisa jelaskan nih sahabat TV Harmoni. Apa kok bisa di dalam tubuh kita ada morfinnya sendiri? Itu gimana prosesnya? Kalau kita beli keluar morfin itu, satu mahal, dua pasti sembunyi-sembunyi, ketiganya ditangkap polisi. Ya, betul. Terus? Kalau dalam pengawasan dokter ya, kita punya dokter kan ya tuh. Tapi kalau yang ada di dalam, morfin yang ada di dalam diri, artinya apa tuh? Dalam itu kan endo ya. Endomorfin. Yang diciptakan tubuh itu sendiri ya? Ternyata energi morfin itu ada di dalam tubuh kita. Endomorfin ini energi apa coba? Ada endomorfin, ada apa nih? Apa tuh? Oke. Siap. Terus lanjutkan. Kita endomorfin ini nih, bagaimana mengeksplor, mengeluarkan endomorfin di dalam tubuh kita. Nah, Al-Quran membimbing kita ala bizikrillahi tatma'inul qulub.
Hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, tenang itu akan mengeluarkan hormon yang disebut endorfin itu. Nah, endorfin itu. Tuh, kan nggak usah beli, gratis itu. Udah gratis. Gratis ya, bener gratis. Oke. Betul. Oke, lanjut Kang, semakin menarik. Baik. Nah, jadi kalau misalkan yang cari morfin nggak usah kemana-mana, cari ke Teh Lilis, gratis tuh. Gratis kan? Tinggal bagaimana setiap orang mempunyai kemampuan. Makin cepat zikir kepada Allah, zikrullah, maka makin cepat dia akan mendapatkan endomorfin di dalam tubuhnya. Oh, ya. Semakin lambat, maka dia mulai gelisah. Dia lambat berzikir kepada Allahnya. Terus mulai gelisah lagi, semakin gelisahnya semakin menjadi, itu semakin lupa kepada Allah. Ulangi Kang, ulangi yang barusan itu poin yang penting Kang. Ya. Ketika kita lupa kepada Allah, yes, maka hati mulai gelisah. Betul. Ketika gelisah, hormon apa yang keluar? Ya tadi kortisol tadi. Kortisol, bener. Hormon racun itu semuanya gitu. Bahkan penyebab kanker juga kan hormon itu. Ya. Nah, semuanya. Nah, tapi ketika kita berzikir kepada Allah, misalkan, nih saya bisa bicara seperti ini dengan kekuasaan Allah, bisa bikin acara seperti ini dengan kekuasaan Allah. Terus pendengar juga ada yang mengikuti dengan kekuasaan Allah. Ada yang ingin mengikuti, tapi dengan takdir Allah sibuk, ada tamu, jadi terganggu. Nah, kalau itu semua disadari, semua yang diri kita adalah karena kekuasaan Allah, mulai kita tenang. Oh, jadi dengan begitu istilahnya ya akan muncul sesuatu itu tadi, energi itu kan getaran, frekuensi dan lain-lain itu tuh. Nah, kita lihat apa yang disebut energi. Yang ada di kamus, energi adalah suatu daya atau kekuatan, tadi betul, Telis bilang, yang mampu menggerakkan, mampu melakukan, mampu mengubah, dan mampu menciptakan sesuatu. Mampu mengubah, mampu menciptakan sesuatu. Oke, nah dengan zikir itu bagaimana? Nah, dengan zikir ketika misalkan sekarang dalam keadaan gelisah, takut gitu kan. Bagaimana takut seperti ini? Takutlah usaha nggak jalan karena pandemi seperti ini, takut karena penyakit juga, kita harus waspada gitu kan. Nah itu, dengan zikir kepada Allah, disitulah ada suatu daya atau kekuatan yang mampu menggerakkan jiwa kita, melakukan sesuatu ikhtiar, mengubah yang tadinya gelisah menjadi nyaman. Masya Allah. Itu poinnya, berarti ketika dengan kok saya merinding ya. Jadi ketika misalnya memang dengan zikir, dengan memang sebetulnya zikir itu komunikasi kita ya Kang ya. Nah, komunikasi zikir kita itu kalau dalam bahasa itu ingat gitu ya, ingat kepada Allah. Telis ingat ke anak yang lagi di pesantren nih. Iya. Oke, ingat senyumnya. Ya. Ingat ketika kalau bicara. Ingat ketika kalau meminta. Nah, kenapa orang yang merindukan sesuatu ketika terus diingat-ingat hatinya bisa jadi tenang? Nah, kan gitu. Betul. Nah, itu yang disebut zikir. Bukan sekedar membaca. Orang sekarang terjebak dengan bacaan. Iya. Siapa nama anak yang di pesantren tuh? Torik dengan Aulia. Nah, misalkan Aulia. Tapi nggak tenang-tenang karena hanya bacaan, bukan mengingat. Bener ya? Torik. Iya. Torik gitu kan. Nggak tenang-tenang. Tapi ketika kita memahami, oh Torik kalau misalkan lagi ada seperti ini, oh manjanya seperti ini, terus kenapa hati jadi tenang gitu kan? Iya.
Iya, Nah, iya. itulah zikir. Itulah zikrullah. Nah, kita dijebak dengan bacaan. Iya, berarti ya kita harus mengenal dulu ya dengan Iya, apa yang kita sebut namanya tadi kan, betul. Kang. Ya. Nah, terus Kang, menarik sekali. Jadi kita kan harus apa mengenal. Berarti selama ini jikir-jikir gitu ya, Iya. gelisah mah gelisah. Aduh kok aku terasa di ini ya di ciwitku Kang Dodi. Anda kenal Allah Anda? Seperti itu Iya. pertanyaannya gitu. Nah, ini gini gimana ini nih Kang Kang? Iya, padahal kan perintahnya la taqumus sa'ah ala ahadin yaqulu Allahu Allah. Itu hadis sahih Allahu Allah. dari Oke. Imam Muslim. Tidak Oke. akan terjadi kegelisahan, tidak akan terjadi Oke. kalau itunya kiamat gitu kan ya. Ya jauh-jauh kiamat lah gitu kan. Rasa gelisah aja di dalam diri. Tidak akan rasa ketakutan, kesedihan, kecuali orang itu hanya menyebutkan Allahu Allah. Itu jelas hadisnya. Sohe. Allahu. Ya, ya. Nah, ketika menyebut Allahu Allah, kalau tidak sampai ke zikir, hanya bacaan, tetap saja tidak akan keluar yang disebut hormon endorfinnya itu. Tapi ketika ingat nih kepada anak yang di pesantren, kan pasti gelisah ya. Aduh, lagi apa? Nah, ketika Allahu Allah, hanya Dia yang bisa memelihara anak ketika jauh. Allahu Allah, hanya Dia yang bisa nanti memberikan kesehatannya. Allahu Allah, hanya Dia juga Allah yang bisa mengumpulkan kembali. Kan semakin tenang tuh dengan ada keyakinan seperti itu. Makanya awalnya hijrah juga. Nah, kan sekarang lagi mau menjelang tahun baru hijrah ya. Ya. Hijrah juga awalnya harus di iman dulu. Ya ayyuhallazina amanu gitu kan. Hei orang-orang yang beriman gitu kan. Berhijrahlah gitu kan. Tuh. Ya. Beriman dulu. Jadi yakin dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi energi itu akan keluar kalau keimanan sudah bulat. Nah, makanya kalau hubungannya dengan kesehatan, ya. Kalau iman sudah bulat, maka akan menjadi imun nantinya. Imun. Berarti dari situ mulai muncul ketika endorfin itu karena tadi rasa yang memang tadi merasa dan mengubah sesuatu menjadi yang tadi yang galau, baper, gelisah dan lain-lain, muncullah endorfin ya Kang ya tadi endorfin menjadikan gelombang itu kepada kita, memperbaiki semua yang ada di struktur organ tubuh kita, dan salah satunya adalah menjadikan imun kita sebagai benteng untuk kesehatan itu tadi ya. Yes, tuh dari situ. Kalau setelah imun muncul, kan nggak perlu diimunisasi tuh. Iya. Imunisasinya langsung dari Allah tuh dengan ada hormon endorfin tadi, maka tubuh kita menjadi aman. Iman, imun, aman. Iman, imun, aman. Aman kan tubuh kita kalau imun itu sudah muncul. Kalau sudah beriman bulat, muncul imun, maka tubuh kita menjadi aman dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam gangguan. Kita pun akan nyaman. Dan kalau imun kita sudah bagus, dalam keadaan aman, doa kita pun akan khusyuk kan? Kalau dalam keadaan aman. Karena aman itu dari iman gitu kan. Setelah iman, imun, aman, maka doa kita akan lebih dikabul. Amin. Oh, oke. Iman, imun, aman, amin. Amin. Oh. Ya. Oke, Kang. Jadi tadi ketika memang si kortisol itu muncul, dikarenakan kita mulai gini. Ada juga yang mengatakan, ketika saya berdoa, kenapa ya hati saya itu kok masih gelisah? Itu pertama. Ketika saya berzikir,
zikirnya selesai dan lain-lain, tapi 1 jam 2 jam dari situ gelisah lagi. Ya kan kayak gitu. Terus ada ketidakyakinan apa ya namanya itu teh dengan kondisi begini emang bisa gitu. Berarti kan yang harus dibenahi itu adalah tauhidnya dulu dari tadi itu ya. Imannya tadi yang tauhidnya itu ya. Awaludini ma'rifatullah. Jadi awal-awalnya beragama itu mengenal Allah dan pasti tauhid itu. Ajarannya itu tauhid. Awal-awalnya kita ya seolah-olah tidak percaya gitu kan. Jadi seolah-olah tidak percaya bahwa akan bisa menyelesaikan semua dan lain-lain itu. Jadi dengan kondisi begini, nanti juga banyak karena udah doa juga akan seperti itu katanya gitu. Saya balikin lagi, nah itu tadi ketika doa tidak diijabah ya andanya sendiri yang memang memutus tadi energi itu. Betul nggak Kang? Betul. Makanya di dalam sejarah sebelum turunnya sholat, selama 11 ada riwayat yang sampai 13 tahun adalah ketauhidan yang diajarkan Rasulullah. Betul. Itulah syahadat itu. Syahadat. Makanya energi 2 kalimat syahadat luar biasa nih. Contohnya, ketika orang misalkan dia perampok, terus menipu, terus muslim lagi. Ketika saat itu dengan hidayah datang, bersyahadat, bagaimana tuh dosa-dosa yang sudah dia kumpulkan? Nol lagi. Bersih. Berarti energi 2 kalimat syahadat adalah membersihkan jiwa yang kotor. Kebayangkan, bentar. Syahadat itu ya, saya mulai tertarik nih di sini yang tentang syahadat. Ini baru syahadat. Nanti ada sholat, ada zakat, ada saum, ada haji nih. Oke. Nah, syahadat itu kan kita tidak hanya pada yang baru masuk muslim ya intinya. Nah, ketika misalnya kita sholat pun syahadat. Nah, itu tuh silakan Kang untuk terangkan energi itu muncul di syahadat itu tadi ketika kita sholat 5 waktu tadi dengan sunnah yang lain ya, dengan sholat sunnah yang lain. Ada cerita nih. Suatu saat saya pertama kali ke Tanah Suci. Tahun 2010 saya pertama kali ke Tanah Suci. Setelah melakukan tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim, terus perasaan ada yang nangis nih. Nangis. Ya nggak tahu kenapa, perasaan saat itu berada seperti di Bandung aja gitu kan. Pas ini yang nangis, perasaan ngeganggu gitu kayaknya. Padahal yang salah kita, yang terganggunya. Yang nangis mah urusan yang nangis, kita saja yang salah, yang terganggu. Mengganggu. Ya udah, saya balik badan gitu kan. Kenapa teh? Saya bilangnya gitu. Pede aja, kenapa teh gitu kan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pokoknya nggak inget apa-apa gitu kan. Kenapa teh? Kok nangisnya beda? Nangis yang terharu melihat Ka'bah, nangis apa gitu kan? Kok ini beda gitu kan? Ketika saat itu ada seorang Ikhwan tuh. Oh Pak Ci, tolong gitu kan. Nih istri saya. Oh, kayaknya orang Malaysia gitu dipanggilnya Pak Ci. Kenapa? Ini gitu. Ternyata saat itu kalau dalam bahasa kita itu kesurupan. Itu di depan Ka'bah. Di belakang makam Ibrahim. Kan saya bingung. Waduh, kenapa gitu kan? Di gimana ya? Tolong Pak Ci. Ya mesti gimana gitu kan? Itu udah ada air zam-zam yang pakai cup itu ya. Orang pada ngasih mungkin. Karena beda nangis beda. Ya udah. Kan kita jadi terapis tuh dari mulai tahun 2008, 2010 berangkat baru 2 tahun. Jadi sok-sokan aja jadi terapis gitu kan. Saya ambil tuh. Terus balik ke Ka'bah, disangka orang mungkin berdoa saya itu. Berdoa dengan bahasa yang gimana gitu. Padahal dalam doa saya itu, ya Allah mesti digemanain, ini perasaan saya belum belajar ilmu terapinya ini, mesti gimana. Kan saat itu belum booming tuh namanya ruqyah tuh. Belum booming. Sekarang aja tuh, Kang Saifuddin gitu kan, dan teman-temannya membumingkan di Trans 7 ya. Aduh gimana? Ya udah, ya Allah terserah engkau aja. Saya juga ini belum selesai gitu kan prosesinya. Balik lagi. Sok-sokan aja kan. Coba diminumkan gitu kan. Nah di situ pentingnya percaya diri gitu kan. Percaya diri. Coba diminumkan. Nggak mau tuh. Ya otomatis ya.
namanya mungkin sudah ada energi dari putaran Ka'bah itu gitu kan. Nah, nanti bicara nih, ada energi putaran Ka'bah juga. Nah, nggak mau diminumkan. Aduh, gimana? Itu ada ide tuh saat itu. Ide, yuk kita gimana kalau bersyahadat. Kan kesini jadi tahu bahwa Ikhwan itu adalah suaminya. Bersyahadat, ayo. Asyhadu alla ilaha illallah. Tetap aja tuh berdua yang kesurupannya diam aja gitu kan. Sampai pada akhirnya terus aja kita bersyahadat ya. Sampai akhirnya mengikuti itu. Yang awalnya itu mengikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Lemes aja tuh. Baru mau minum. Nah, saat itu ternyata dinyatakan sembuh tuh. Masya Allah. Saya mikir, udah dulu ya kata tuh. Saya ini mau sa'i. Saya juga nggak tahu jalan sa'i itu kemana, ketinggalan sama ini. Karena baru pertama kali, ingat saja. Itu sepanjang itu, oh ternyata, saya kan saat itu lagi belajar Tibun Nabawi. Mungkin gitu kan, saat itu Allah ingin mengajarkan yang namanya ruqyah mungkin ya. Kalau dalam bahasa sekarang gitu, ruqyah gitu kan. Oh itu ternyata 2 kalimat syahadat itu bisa gitu kan. Nah sejak saat itulah, siapapun yang misalkan konsul atau apa, oke kita buka dengan 2 kalimat syahadat karena energinya luar biasa. Iya, karena itu pengalaman sendiri ya, kamu bukan hanya di di depan Ka'bah itu. Masya Allah. Orang yang kesurupannya di depan Ka'bah bukan di mana-mana. Kenapa memang salah satunya kita harus bersolawat, salah satunya kan syahadat kan salah satunya bersalawat ya gitu. Iya. Nama-nama Rasulullah SAW gitu, memuliakan Allah dan lain-lain gitu. Jadi misalnya memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah itu luar biasa dengan syahadat tadi kan. Dengan energi itulah, dengan kepasrahan dan total itu menjadikan energi yang kalau secara ini utuh untuk menjadikan energi di dalam tubuh ini itu menerima gitu kan. Kalau kita mengandalkan energi kita, bisa jadi energi yang kesurupan itu lebih gede. Nah, iya, betul. Kalau mengandalkan tubuh kita udah capek gitu kan, udah ilmunya juga nggak ada, gitu. Capek, ilmunya nggak tahu mesti gimana. Kalau mengandalkan kemampuan kita, pasti kalah. Nah, syahadat adalah bersaksi bahwa tidak ada yang bisa mengusir gangguan itu kecuali Allah. Bersyahadat kita bersaksi bahwa tidak ada yang bisa membantu permasalahan ini kecuali Allah. Kan syahadat itu sebetulnya. Ya udah, ketika kita hilang energi kita, maka diganti dengan energi ilahiyah. Jadi istilahnya ruqyah itu bukan mengandalkan energi kita, tapi harusnya mengandalkan kita mengharap energi Allah gitu kan, yang diberikan, dikaruniakan kepada kita untuk jadi jalan. Kalau energi kita apa sih gitu kan? Coba zikir mana yang kita benar-benar punya energi lebih? Sholat yang mana yang menghasilkan energi yang hebat? Zakat yang mana yang mengeluarkan energi kita? Saum yang mana yang benar-benar dilaksanakan? Umroh atau haji yang mana yang benar-benar menjadi kemakburan? Sulit. Kecuali kita benar-benar bersyahadat bahwa energi yang diciptakan oleh Allah itu lebih hebat daripada energi-energi makhluknya. Sampai di dalam Al-Quran kan, kalau Al-Quran ini diletakkan ke bukit, ke gunung, maka akan hancur luluh bukit ini. Itu hebatnya berarti energi Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, 1 huruf itu adalah 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Kalau dalam bahasa ilmu kesehatan, berarti 1 huruf itu 10 obat. Kalau bahasa umum, 10 keberkahan, berarti lebih daripada obat. Tapi untuk para terapis, ini adalah 10 obat. 10 obat terapi. Nah, kalau ini bisa, berarti kita belajar 1 huruf saja, harus benar-benar bisa sampai mengeluarkan energinya. Misalkan kita belajar alif, 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 alif. Sampai mana sih? Ketika alif ini, jangankan tubuh kita, gunung aja hancur. Berarti alif ini harus bisa menghancur luluhkan hati yang sombong, jiwa yang kotor, gitu kan.
hanya dengan satu alit. 10 penyakit di dalam tubuh kita harus selesai dengan satu alit. Belum lamnya, belum mimnya. Kata Rasulullah, alif lam mim itu adalah 30 keberkahan. Apalagi kalau satu juz, berapa energi tuh yang tereksplor ke dalam tubuh kita. Apakah selama ini bacaan kita sampai nggak menghasilkan energi spiritual? Ya. Itu betul, berarti yang disebut bioenergi spiritual. Nah, tadi yang menarik tadi selain sahadat tadi, Kang, tentang tadi tawaf tadi. Itu kan kekuatannya luar biasa untuk saya sangat ingat dengan penjelasan Kang Dodi waktu itu, tolong dijelaskan lagi secara ilmu fisika. Karena kadang-kadang itu memerlukan informasi secara logika gitu ya. Nah, kenapa harus ke kiri tidak ke kanan? Kan ada pertanyaan seperti itu, ya kan? Dan kenapa harus berputar? Kenapa harus berputar? Terus maknanya dari syai itu apa sih? Karena pertanyaan itu kan energi semua, Kang. Betul. Dari Bukit Marwah sampai ke misalnya suatu energi. Di mana air zam-zam itu keluar kayak gitu kan, itu kan suatu energi juga. Nah, apa hubungannya tawaf itu sendiri terhadap kesehatan spiritual kita, kesehatan kepada badan kita? Kan kesehatan itu ada dua itu ya, Kang ya, spiritual, emosi, mental, dan memang fisik kita sendiri gitu. Apa hubungannya dengan putaran? Sampai kan kalau misalnya ada beberapa terapis, kalau nanti ngecek apapun, tolong putar ke kiri, jangan ke kanan. Kalau misalnya kita punya emosi yang tinggi, atau kalau saya di acupressure ini kan ada putaran ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kanan itu untuk orang-orang yang lemah. Tapi kalau yang ke kiri itu untuk orang-orang yang sangat kuat, yang ekses segala macam dilemahkan, biar tenang, katanya gitu. Gitu ya. Kalau ke kiri itu biar si organ-organ itu tenang. Nah, gimana tuh Kang bisa apa korelasinya dengan putaran ke kiri ini? Kalau di dalam ilmu fisika itu kan ada kaidah tangan kanan. Kita dulu belajar di SMA ya. Mungkin saya mah ada sosial, Kang. Oh, sosial. Oh, berarti berjiwa sosialnya tinggi. Berjiwa sosialnya tinggi. Itu gimana? Yang penting jangan sok sial. Sok sial. Nah, kaidah tangan kanan, kalau ada putaran ke kiri, mungkin gini ya, tangan kanan tuh, putaran ke kiri, jadi kelihatan ya. Maka energinya ke atas. Oke. Ini disepakati oleh ilmuwan fisika. Sekarang putaran kan tawaf ke kiri terus gitu ya. Maka ini akan mengumpul energi-energi dari doa-doa para ulama gitu kan, para ustazah, dan energinya siap untuk naik ke atas nih. Ketika kita berdoa di dekat putaran Ka'bah itu di sana, sampai Rasulullah menyampaikan berapa fadilahnya, berapa derajat katanya kalau kita sholat di Masjidil Haram. Berapa coba, masih ingat nggak? Kira-kira Kang, ayo. Berapa tuh Kang? Berapa? Nah, kalau di Masjidil Haram kan itu sampai 100 kali lipat, 100.000 kali lipat. Nah, mundur lebih jauh ke Madinah, lebih sedikit lagi kan? Sedikit lagi. Terus ke Masjidil Aqsa lebih sedikit, sampai ke Indonesia. Tambah sedetik. Ya, untung dapat 27 kali lipat juga kan? Iya. Nah, 1 kali lipat, 2 kali lipat aja itu udah beruntung, karena putaran dan energinya makin jauh kan? Nah, makanya ketika berdoa di sana, ada yang menyebutkan pengalaman-pengalaman gitu kan, para jemaah atau teman-teman, kok seolah-olah mudah dikabulnya gitu kan? Ya. Tadi karena ada energi, energi yang siap naik ke atas nih. Nah, kalau yang teman-teman terapis
memanfaatkan ilmu itu ketika kalau misalkan, nah ini ada air saffron, Masya Allah. diputar gitu kan, diputar ke kiri, diharapkan energi keluar gitu kan, karena naik ke atas kan, nah seperti itu. Nah, beda lagi kalau kebutuhannya kalau misalkan untuk memasukkan ke dalam, maka putarannya harus ke kanan supaya turun kan. Kalau putarannya ke kanan kan, nah gini kan ya, ini kan kanan, nah berarti kan turun. Nah itu bisa dipakai di ilmu apa tuh? Fisika itu kan tadi. Iya fisika juga, di penerapan sehari-harinya apa? Apa tuh? Oh, baut. Hah? Baut kata Kang. Pembuangan. Jadi kalau putarannya ke kanan kan langsung energinya ke bawah, kebuang tuh ke selokan. Itu kan. Nah, ya. Jadi semuanya ilmu itu saling mendukung. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kang. Ke saya. Baik. Udah ada pertanyaan. Tadi kan untuk bioenergi spiritual terapi itu salah satunya untuk menaikkan imun. Dan tadi Akang menyinggung tentang cancer, ya, tentang cancer, tentang kanker tumor mungkin dan lain-lain. Dan ini ada satu pertanyaan titipan barusan di WA. Tolong tanyakan ke Kang Dodi, kalau misalnya untuk bioenergi spiritual terapi ini untuk penyakit kanker sudah stadium 4, obat, kemo dan lain-lain sudah diikhtiarkan, berarti kan tadi kan sudah dibicarakan dengan saya sih sebetulnya. Apalagi yang harus saya lakukan sekarang? Tinggal memang harus awalnya tawakal ya, intinya tawakal, doa, ikhtiar, tawakal. Tapi dalam kondisi udah stadium 4 ini, apakah yang harus saya lakukan lagi untuk saudaranya ini? Karena kankernya sudah masuk ke masuk ke paru-paru, Kang. Ya. Apakah ini menjadikan salah satu cara untuk mendapatkan minimal tadi imunitasnya naik, kan tadi kan imun ya. Jadi apakah dengan bioenergi spiritual terapi ini penyakit kanker saudara saya yang sudah stadium 4 sudah menjalar ke paru-paru bisa diminimalisir untuk turun energi negatif yang dari kansernya itu kan. Bahkan Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu menyampaikan, Ibu Nabawi tidak akan dirasakan manfaatnya. Karena apa? Keyakinan yang kurang mantap dan jiwa yang masih kotor. Jadi kalau misalkan mau memakai ilmu Tibu Nabawi, satu, keyakinan dulu yang mantap, keimanan tadi. Terus bersihkan jiwa. Nah, setelah itu 2 langkah, nanti energi yang Allah anugerahkan kepada kita, pada siapapun yang mengharapkan energi itulah yang akan berhadapan langsung dengan energi tumor, energi kanker. Kan mereka juga punya energi ya. Siapa yang bisa mengalahkan energi itu? Ya, yang punyanya. Nah, itu. Paham ya? Ya. Jadi kalau di mata Allah tidak ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nggak ada di mata Allah, nggak ada. Energinya adalah tidak terhingga. Ya. Energinya tidak terhingga. Bagaimana cara energi tidak terhingga? Berarti totalitas. Semakin total keyakinan kita, maka energi itu akan semakin tinggi kita dapatkan. Kalaupun Kang, kalau misalnya memang yang yang cancer ini memang qadarullahnya nanti ke depannya meninggal, berarti bukan berarti energinya turun ya Kang ya. Tapi energi negatif tadi netralisir untuk menjadi positif. Ini gimana nih Kang? Apakah dia misalnya meninggal ini kan ini dengan harapan panjang umur ya Kang ya? Berarti kansernya ini turun gitu intinya yang negatif. Tapi kok meninggal gitu? Apakah yang tadi zikir ini tidak berpengaruh atau apakah dengan zikir ini si tubuhnya menjadi bersih atau seperti apa? Masih bingung barusan. Meninggal itu
sudah waktunya atau karena penyakitnya? Waktunya kalau menurut saya. Energi yang dibutuhkan kalau misalkan energinya bagus, maka energinya untuk menjadikannya husnul khotimah. Gitu ya. Oh, Energinya iya, untuk iya. menjadi kelapangan di dalam kubur. Iya. Energinya, energi untuk ringan di hisaban. Energinya untuk membuka pintu rahmat dan pintu surga Allah. Dengan zikir tadi ya, Kang ya. Energinya udah betul-betul dengan istighfar itu, wow, Masya Allah itu. Bukan sekedar hanya untuk sembuh. Kan sembuh belum tentu selamat, bisa jadi nanti bahaya juga. Betul. Tapi energinya, energi yang diharapkan itu, kesembuhan itu adalah bonus saja. Tapi dengan energi ini, energi sembuh syukur. Tapi kalau misalkan sudah saatnya kontrak kita yang waktu alastu birobikum gitu kan, bukankah aku Tuhanmu, terus kita ditetapkan usia kita, dan akhirnya meskipun berobat ke luar negeri dengan obat yang luar biasa, tetap aja meninggal karena sudah waktunya. Energi inilah yang Allah ganti sebagai penggugur dosa. Coba. Kan energi dosa kita itu banyak ya. Ngomongin orang aja ghibah gitu kan, perlu energi. Iya, energi capek. Nah, berarti selama ini energi kita negatif tuh. Iya. Nah, satu. Terus, energi untuk apa lagi? Untuk berburuk sangka. Sedih, berburuk sangka, suudzon gitu. Butuh energi banyak. Tapi energinya jadi negatif. Sayang kan? Betul. Nah, ini penting. Energi inilah karena jadi negatif, jadi dosa bahkan gitu kan. Orang korupsi aja harus pakai energi. Bener ya? Korupsi aja perlu energi gitu kan. Perlu sehat. Betul. Tapi energinya kenapa jadi dosa? Nah, energi sakit kalau kita pasrah menjadi energi yang akan menggugurkan dosa tadi. Jadi antara energi yang sudah terkumpul di langit nih, dimasukkan lagi doa energi ketika sakit sebagai penggugur dosa, silakan bertarung antara energi positif dengan energi negatif. Ya, kalau misalnya kita tadi yang iman tadi, ini ya kuatnya yang iman itu, Kang. Yes, itu sebetulnya. Meskipun walaupun ibunya itu istilahnya memang Allah sudah waktunya memang meninggal, bukan berarti dia kalah gitu. Tapi dia secara energi itu imannya tambah kuat, tambah percaya kepada Allah. Ketika ketemu dengan Allah sudah dengan enaknya gitu. Sekarang gini, supaya salah satu fadilah masuk surga adalah kalimat terakhir yang disampaikan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Seberapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, coba. Wes, kalau mau meninggal mah, Kang, luar biasa. Itu yang penting energi itu untuk itu, kita itu. Tuh ya. Sebetulnya sekarang tuh kita lagi mengumpulkan energi untuk itu ya, Kang ya. Kalau dari pembicaraan kita didengarkan sama-sama dengan yang lain juga, energinya naik untuk kebaikan, maka energi kita positif. Oh, ya. Tapi malah jadi males, berarti energi kita negatif nih, siaran kita itu ngapain gitu kan. Nah, nanti minta nih, apakah hasil dari siaran ini energinya positif atau negatif? Coba teman-teman pemirsa semuanya. Iya. Minta masukan kan? Iya. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalkan, oh alhamdulillah, jadi paham, jadi pengen sholat, jadi pengen zikir, jadi berarti kan kita menyebar virus energi positif. Memang tubuh ini tuh benar, Kang. Tubuh ini tetap butuh virus. Iya. Gitu. Apa ya virus untuk kebaikan tadi gitu kan, untuk daya tahan tubuh, untuk imunitas tadi gitu. Masya Allah. Iya. Paham ya? Alhamdulillah. Iya, paham. Masya Allah. Kang, gak kerasa mau 1 jam ini tanpa iklan. Gitu saya lihat, ya Allah, kita tidak terasa ini sudah mau 1 jam. Oke,
Di ujung acara ini yang bisa disampaikan atau dipesankan kepada sahabat TV Harmoni dimanapun sahabat berada, mungkin nanti rekaman akan nanti saya sebarkan juga untuk mendapatkan manfaat, karena materi ini luar biasa, Kang. Pemahaman untuk diri zikrullah itu luar biasa untuk menabung energi dan untuk mengisi energi. Istilahnya menampung diri kita itu dengan tadi yang udah banyak kosong, udah banyak kosong, melompong dan lain-lain, itu diisi dengan energi tadi ya, dengan zikir itu. Bang Akang, untuk di ujung acara ini bukan kesan-pesan segala acara apa ya, pokoknya apa yang memang akan dipesankan oleh Akang untuk sahabat di rumah, sehingga apa yang disampaikan ini menjadikan bekal baik yang sudah baik yang sedang sakit maupun yang memang sedang sehat sekarang ini, baik untuk anak-anak. Kan saya bilang dari flyer itu, ini bukan untuk orang tua saja, tapi buat anak-anak, remaja dan lain-lain. Nah, apa yang akan bisa sampaikan kepada sahabat TV Harmoni dimanapun berada untuk materi bioenergi spiritual ini, Kang? Ya, judulnya juga bioenergi spiritual terapi. Jadi terapi dengan memanfaatkan energi hidup yang ada di dalam tubuh kita secara spiritual, gitu kan. Nah, bumi awalnya menyatu, gitu kan, dan terjadi, kalau dengan bahasa sekarang teori Big Bang, gitu kan, jadi terbelah, dan sampai sekarang pun penelitiannya terus menjauh, bumi ini jadi meluas gitu kan, seperti balon ditiup. Maka itu perlu energi yang luar biasa gitu kan. Terus tubuh kita sebelum jadi seperti ini, orang tua kita terjadi pembuahan, itu sperma itu butuh energi untuk menuju ke sel telur. Oke. Yang juara itu yang energinya bagus. Kita itu the champion gitu kan. Kita itu yang lahir ke dunia itu orang-orang juara gitu kan, yang sampai ke tujuan. Kita berada 9 bulan, ada yang 7 bulan di rahim, itu butuh energi. Tanpa energi kita tidak bisa bolak-balik gitu kan, muter semuanya. Ibunya pun, ibu hamil perlu energi. Ketika melahirkan butuh energi. Oke. Ketika semakin terus besar, sekolah apapun butuh energi juga. Dan dari mana sumber energi itu? Sumber energi itu adalah Allah. Betul. Energi itu keselamatan berarti. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, doa itu adalah pengumpul energi. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, darimulah keselamatan. Jadi sangat disayangkan kalau energi yang sudah diberikan untuk keselamatan malah jadi untuk menghancurkan, untuk membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Itulah yang disebut dosa. Karena tidak sesuai energi yang diberikan oleh Allah, kenapa jadi untuk membahayakan orang lain, bahkan dirinya membahayakan. Nah ini kenapa ada bab dosa gitu kan, karena energi itu untuk menyelamatkan. Makanya sebaik-baiknya mukmin adalah ketika orang lain itu terbebas, selamat dari lisan dan tangannya. Lisan juga perlu energi. Misalkan ketika menyebut Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, itu perlu energi kan? Perlu energi. Dan akan mengeluarkan energi yang bagus. Betul. Sekarang kata-kata yang jelek, butuh energi juga. Sayang kan pilihannya. Sayang. Pilih yang mana? Yang positif dong. Yang tadi doa-doa tadi. Banyak yang memilihnya tidak ke sana. Iya. Nah ini penting. Semakin banyak yang negatif di dalam tubuh kita, maka akan muncul tadi hormon kortisol, hormon racun. Itu awal mulanya penyakit. Makanya menghindari segala penyakit di dalam tubuh kita, termasuk saya nih, sudah banyak penyakit. Oh, berarti dulu itu terlalu banyak kortisol. Ya. Harus diakui. Harus diakui. Ya. Betul.
hormon kortisol dari mana? Mungkin berpikiran jelek, berpikiran buruk. Kepada sesama manusia tidak begitu ya. Tapi kepada Allah kadang-kadang kita berpikiran jeleknya. Iya, iya betul Kang. Kenapa ya? Kenapa ya harusnya begini, harusnya begitu, ngatur seperti berarti sudah energinya diberikan oleh Allah itu untuk kebaikan, malah dibalikan lagi energi itu untuk berburuk sangka kepada Allah. Kan ini sayang. Itu menjadi dosa kita itu. Dosa inilah yang disebut hormon kortisol kita itu. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, dosa itu apa? Dosa itu rasa gelisah. 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 Okay. Dosa itu rasa gelisah. Kalau rasa tenang kan hormon endorfin tadi. Iya, iya. Berarti kalau rasa gelisah, hormon kortisol. Berarti dosa. Ya. Ditutup nih Kang. Okay. Apa beda gelisah dengan was-was? Was-was akan ditimbulkan karena diawali dengan rasa gelisah, ketidakpastian. Kan sama, waswisu, isudorinas itu kan was-was itu dari kata itu waswisu, isudorinas. Nah, gelisah biasanya antara sedih dan khawatir itu. Sedih karena apa? Sedih karena masa lalu. Khawatir karena masa yang akan datang. Nah, disitulah terjadi gelisah dan was-was. Nah, ini penting harus dihindarkan. Supaya menjadi hormon endorfin, jadi pahala. Tapi kalau menjadi hormon kortisol, inilah menjadi kegelisahan. Itulah yang disebut dosa. Karena kata Rasulullah, dosa itu adalah gelisah. Apa ciri-cirinya dosa ya Rasulullah? Rasa gelisah. Semakin gelisah berarti kita sedang mengumpulkan hormon kortisol tuh. Nah, tinggal tanya sekarang, ketika kita mengidap penyakit, baik itu penyakit asam urat, darah tinggi, nih ada semua nih di dalam tubuh. Apa? Oh iya, lebih banyak gelisahnya dari dulu kortisol terlalu nabung kortisol ya. Gitu. Sekarang itu endorfin ya Kang. Tabunglah, sok Telilis buka tabungan endorfin gitu kan. Ya alhamdulillah Kang lebih jam 5 lebih ini. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV Harmoni, sudah kupas tuntas yang luar biasa, perbincangan menarik antara kita bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh guru kita, Ustadz Dodi, menjadikan bekal sih sebetulnya kita mulai menabung, bukan menabung kortisol, tapi menabung endorfin, karena umur itu tidak tahu, bisa 5 menit kemudian, bisa 5 detik kemudian, atau bisa kapanpun. Dan mulai detik ini kita mulai menabung endorfin. Bagaimana kita menabung dengan zikir kita, dengan apa yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau tabungan endorfin kita ketenangannya bagus, maka Rasulullah, Allah melalui Rasulullah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Nah itu sahabat Harmoni, kita semakin semangat untuk nabung endorfin. Nah, nasihat buat saya sendiri, kadang-kadang saya tuh sering baper Kang gitu, baper, galau dan lain-lain, itu udah pergi dan entah kemana. Mulai sekarang untuk tetap ketika memang kalau gelisah dan sedih memang itu manusiawi, tapi bagaimana si kortisol ini lebih dikecilkan, perannya menjadi kecil dan kita lebih besarkan ke endorfinnya dengan zikir tadi. Ya, supaya dipanggil oleh Allah, hei jiwa yang tenang, bukan hei jiwa yang gelisah kan? Iya, itu. Jadi dengan endorfin tadilah kita mendapatkan dengan zikir itu kita mendapatkan endorfin yang luar biasa, nilai-nilai yang positif, energi-energi yang positif, sehingga kita bertemu dengan Allah, dipanggil oleh Allah dengan tadi jiwa yang tenang. Masya Allah. Terima kasih Kang Doni, Kang Dodi, ilmunya luar biasa hari ini. Tidak terasa ini 1 jam ini saya baru lihat ke atas gitu. Lah jam 4, jam 5 lebih ini, Masya Allah, alhamdulillah. Kang,
Jangan lelah untuk berbagi kepada kita. Nanti saya minta waktunya lagi kapan ada waktu kosong bisa berbagi lagi kepada kami. Mudah-mudahan Kang Dodi selalu sehat, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala macam kegiatan, dan salam buat keluarga. Amin, insya Allah. Oke, ya sahabat Harmoni, kita ketemu lagi Selasa minggu depan bersama narasumber yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, walaupun virus ini tetap ada, tapi kita tetap dalam keadaan tadi biar endorfinnya muncul, kegelisahan kita mulai terendam, mulailah dengan zikir. Kemanapun, dimanapun, kapanpun, per detik, per waktu, segala macam untuk menabung endorfin itu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadikan ilmu dan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih kepada Umi Rina, Dokter Irma beserta kru. Alhamdulillah, saya mohon diri sampai ketemu dengan acara kesehatan zaman now minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.